murojaah. Kalau di Mahir dengan Quran Syekh Ali Jaber itu yang tadi dari jam 7 sampai jam 12 itu Ya. setoran sama murojaah 2 juz. Iya, setoran dengan murojaah 2 juz. Wah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat Aichan semuanya yang ada di rumah, yang ada di pondok, dan yang ada di mana-mana. Ya, alhamdulillah kembali lagi ke acara podcast santri, podcast kami Obsesi. Apa itu obsesi? Obrolan seputar santri. Mari jadi santri, mari menginspirasi. Baiklah hadirin, ya pemirsa, sahabat Aichan yang ada di rumah, yang ada di mana-mana. Baiklah, pada podcast santri kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang santri penghafal Al-Quran. Bukan hanya menghafal Al-Quran saja, akan tetapi beliau adalah murid daripada almarhum Allahyarham Syekhuna Syekh Ali Jaber. Yang kita kenal, beliau adalah sosok ulama besar yang ada dari Mekah, yang ada di Indonesia, yang mana beliau pernah menjadi imam Masjidil Haram. Betul nggak Kak? Ya Kak Ganes ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita sapa Kak Ganes. Kak Ganes, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak Ganes. Baiklah, silakan Kak Ganes memperkenalkan diri kepada sahabat Aichan Media agar kenal seperti itu. Tak kenal maka ta'aruf. Ya, baik Kak Ganes, silakan. Ya, nama saya Ganes Prata Galeri. Alamat di Villa Balaraja Blok G4 nomor 25. Sekolah mondok di Mahir dengan Al-Quran Syekh Ali Jaber. Ya, begitu aja. Alhamdulillah. Ya, kita kedatangan namanya Kak Ganes Prata Galeri. Biasa disapa dengan Kak Ganes. Iya, oke Kak Ganes. Kak Ganes mondok di tempatnya almarhum Syekh Ali Jaber, itu tempatnya di daerah Bogor ya? Iya. Dingin nggak Kak Ganes? Oh, enak. Enak, dingin ya? Enak buat ngafal Quran. Enak banget buat ngafal Quran. Kalau siangnya panas? Enggak. Alhamdulillah. Oke Kak Ganes, Ustadz pengen tanya-tanya tentang Kak Ganes, pengalaman Kak Ganes dalam menghafal dan mondok di sana. Iya. Oke, awalnya Kak Ganes nih mondok di tempat Syekh Ali Jaber ini atas kemauan sendiri atau dipaksa sama orang tua? Awalnya itu kan dipaksa. Iya. Pertama mau mondok tuh kelas umur 12 atau 13 itu. Umur 12. Mondok di Insan Pratama. Insan Pratama. Aduh. Gimana tuh? Nggak betah. Nggak betah. Iya. Kenapa nggak betahnya? Karena baru umur segitu kali. Masih belum kecil, siap ya, masih iya. kecil ya, masih belum siap. Next, lanjut. Baru kan kabur ya. Kabur ya. Nggak betah. Nggak betah. Minta keluar. Habis itu baru begini. Pas sudah keluar baru keinget ngafal Quran tuh begini. Barulah Bismillah lah pondok Syekh Ali Jaber. Taunya tuh dari Google. Dari Google. Pertama dari Google. Kirain Ustaz dari saudara enggak ya, dari Mbah Google ya. Ya, Bismillah lah. Terus? Bismillah lah ke sono survei dulu kan. Terus alhamdulillah mantap, langsung aja masuk. Ya langsung masuk ya, alhamdulillah. Memang perlu namanya percobaan dulu. Jadi ternyata mondok itu nggak gampang ya hadirin. Tapi insya Allah dengan niat dan tekad yang kuat, Kak Ganes akhirnya bisa menemukan pondok pesantren yang sudah klop dengan hatinya, seperti itu. Oke, Ustadz pengen tahu nih Kak Ganes tentang keseharian aktivitas santri yang ada di pondok Syekhuna Syekh Ali Jaber di Yayasan Mahir dengan Al-Quran. Ya, silakan Kak Ganes cerita nih. Ya, pertama bangun jam 3 itu dibangunin dulu. Biasanya kan santri kan tidur lagi. Terus jam 4 itu udah harus di masjid. Ya, jam 3 itu tahajud ya Kak Ganes ya, bangun tahajud, terus jam 4 harus sudah ada di masjid. Ya. Itu sholat tahajud berjamaah. Sholat tahajud berjamaah jam 4. Kemudian sholat yang mau ngafal, yang mau tidur. Oh, ada juga boleh tidur juga. Boleh tidur juga. Padahal itu waktu yang bagus ya, the golden time untuk seorang menghafal Al-Quran, menambah hafalan itu di waktu subuh, karena masih fresh ya Kak Ganes ya. Sampai jam berapa tuh? Sampai habis sholat subuh tuh. Masih tahajud ya? Tahajud masih tahajud. Oke.
Habis Habis itu itu ngapa? sholat berjamaah, Sholat jamaah wajib, subuh. ya, Sholat wajib. subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah. Menyiapkan hafalan Al-Quran buat nanti pagi. Oh, mempersiapkan utamanya kalau di sini tuh tahfiz ziyadah ya, Iya. sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Oke. Habis jam 6 pagi Habis jam 6 pagi sarapan, sarapan, tiket, tiket, mandi. Itu Oh, harus semua sampai jam 7. sampai jam 7. Nah, itu kira-kira mandinya ngantri nggak? Alhamdulillah kan santrinya 40. Oh, 40. Jadi ini ya, nggak Iya, terlalu. tapi ada lah yang ngantri. Kalau nggak ngantri nggak seru. Nah, Ah. itu namanya santri kayak gitu. Ya, apa tuh bahasanya, mandi ngantri tapi keluar jadi menteri. Nah, itu santri kayak Itu gitu. mantep. Next, lanjut. Jam 7 Jam 7 habis itu masuk halakoh masuk halakoh. dari jam 7 sampai jam 12. Masya Allah tuh hadirin ya sahabat Aichan Media ya. Kita gimana kayak begitu. Dari jam 7 sampai dengan jam 12 halakoh terus sampai sukses. Next, saya luar biasa nih. Habis itu, Habis itu makan siang. makan siang. siang sampai jam 1. Sampai jam 1. Oke. Jam 1 Jam sampai sholat asar, Asar tidur kailullah. Karena kenapa? Untuk apa namanya? Merefresh. Jadi hadirin ya perlu sahabat Aichan Media ketahui bahwasanya dalam sunnah Rasulullah qailullah ini boleh dilakukan sebelum zuhur, walau hanya sebentar, boleh juga pada zuhur. Nah, itu terbukti itu bisa merefresh dan mencerdaskan otak. Betul nggak Kak Ganes? Benar. Nah, itu bisa membuat apa namanya ya sejenak untuk merefresh daripada otak menghafal Al-Quran agar fresh lagi ya ketika menghafal. Semangat. Karena lumayan ya dari jam 7 sampai jam 12 ngafal. Iya. Wah, itu luar biasa, subhanallah. Next, lanjut. Kemudian Asar asar dibangunin sholat Iya. berjamaah. jam berapa asar biasa di sana? Biasa jam berapa? Setengah 4. Setengah 4 ya, setengah 4. Oke. Habis sholat Habis asar, sholat asar itu olahraga. olahraga. Riyadhah. Riyadhah. Oke. Olahraganya ada apa aja di sana Kak Ada Ganes? badminton, futsal, terus futsal air. Futsal Udah. air. Unik ya hadirin ya. Baru Ustadz pertama kali dengar futsal air ya. Futsal air secara kita itu kalau main futsal pakai kaki. Nah, ini gimana nendangnya? Apa kita berjalan di atas air atau gimana? kayak pakai terpal, Oh, pakai terpal. kayak terus sampingnya itu yang kayak balon biar bolanya nggak keluar. Oh, jadi gini, di atas kolam ada terpal, di bawahnya air. Nah, di pinggir-pinggirnya balon. Betul apa kagak? Iya. Habis itu kita main di atas terpalnya itu, tenang-tenangan. Itu ada yang kejeblos kagak ke bawah tuh? Kan bawahnya lantai. Oh, Terus bawahnya dikasih lantai. sabun biar licin. Oh, Mbak. gitu. Dinamakan Itu namanya futsal futsal. air. Kirain Ustadz di atas kolam. Waduh, itu udah kayak zaman Nabi Musa kayak begitu. Nah, mantap, jangan banyak pikiran. Ya, oke, itu namanya futsal air hadirin ya. Ternyata di atasnya lantai bukan air. Kalau lantai ini kayak wali kayak begitu. Jalan di atas air kayak begitu. Next, lanjut. Kemudian Riyadhah sampai 6 jam berapa? Sampai jam setengah 6. Setengah 6. Oh, makan sore atau makan malam ada? Makan malam nanti jam habis isya. Habis isya. Kemudian habis Riyadhah sampai Mandi persiapan untuk maghrib. kajian. Oh, kajian dulu sebelum maghrib. Maksudnya mandi dulu baru kajian. Oh, mandi dulu baru kajian. Kajiannya sebelum maghrib, sesudah maghrib? Sesudah maghrib. Sesudah maghrib. Oke. Kajiannya apa tuh Kak Ganes? Kajiannya ada Ada fikih, fikih, ada siro, ada sirah, nahu, ada nahu ya. ada bahasa Arab, Luar biasa ya. banyak guys. dan lain. Oke. Next, habis itu habis kajian, Habis kajian sholat isya berjamaah. sholat isya berjamaah. Kemudian lanjut Lanjut persiapan hafalan buat besok. persiapan hafalan buat besok. Subhanallah, nggak ada henti-hentinya ya hadirin untuk menghafal ya di sana. Oke. Sampai dengan Sampai jam 10. sampai jam 10. Subhanallah. Ya, jadi luar biasa. Meskipun di sana belum ada diknas ya, tidak ada diknas. Belum. Oh, jadi ya itu ya. Jadi kalian bagi sahabat Aichan Media yang mungkin berniat untuk mondok di Syekh Ali Jabir, jangan berkecil hati. Wah, di sana nggak sekolah, enggak. Ya, tapi di sana terdapat kegiatan yang mana kegiatan tersebut luar biasa, fokus untuk mondok menghafal Al-Quran, dan insya Allah dengan kita menghafal Al-Quran tidak akan tertinggal yang namanya pelajaran diknas ya. Nanti bisa nyusul ya Kak Ganes, betul Iya, nggak? betul. Nanti di Indonesia itu banyak ya, bisa kejar paket, bisa juga nyusul dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan takut gara-gara kita mondok tapi kita ketinggalan pelajaran diknas. Insya Allah kita masih tetap bisa belajar diknas. Justru dengan menghafal Al-Quran akan mempermudah dunia kita. Betul Iya, nggak Kak betul. Ganes? Oke, next sampai jam 10. Jam 10 lanjut Jam 10 tidur. tidur. Sampai jam Sampai tadi ya, iya. jam 3. Alhamdulillah. Oke Kak Ganes,
mondok di Syekh Ali Jabir. Sudah tadi ya. Menghafal Al-Quran itu kemauan sendiri atau kemauan orang tua, Kak Ganes? Ya awalnya kembali yang tadi. Timbal yang tadi Iya. gimana? Dipaksa dulu. Dipaksa dulu. Ya nggak apa-apa. Habis itu Ya, kemudian jadi akhirnya kebiasaan. karena Al-Quran itu ya, seperti obat ya. Pahit meskipun pahit tapi menyehatkan. Betul, agak betul. menenangkan. Emang ya agak berat tapi insya Allah kalau sudah terbiasa itu bagaikan meminum madu. Nah betul nggak, manis kayak begitu. Next, apakah Kak Ganes berasal dari keluarga Hafiz? Tidak. Tidak ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Kak Ganes bisa menjadi the first inspiration buat keluarga Kak Ganes ya untuk menghafal Al-Quran, sehingga Kak Ganes menjadi pelopor nih. Kak Ganes dulu menghafal Al-Quran, nanti ikut-ikutan tuh. Ya ibu Kak Ganes, mungkin ayahanda, adik, adiknya adik nggak? Nggak punya. Kakak. Punyanya kakak ya, kakak mungkin nanti ikut, insya Allah nanti saudara-saudara Kak Ganes akan terinspirasi ya, amin, insya Allah ya. Motivasi Kak Ganes untuk menghafal Al-Quran, pasti dong ada motivasinya ya. Apa? Motivasi ya awalnya tuh kan awalnya motivasi itu pasti pengen masuk surga. Pengen masuk surga tuh ya, Aijan Media ya. Terus Ya yang paling penting itu ya namanya sebagai anak, orang tua tuh kerja capek, pengen masukin surga dan pengen makin mahkota. subhanallah. Nah itu ya yang perlu kita tanamkan betul-betul. Jadi harus niatnya itu harus kuat dengan himmah, dengan sungguh-sungguh. Nah, karena kalau misal impian kita besar, insya Allah usaha kita juga pun akan besar untuk agar kita istiqomah ya. Jadi itu motivasinya, ingin masuk surga dan juga memakaikan mahkota yang terbuat dari, wah ini nggak bisa kebayang dah. Emas, bisa berlian, bisa intan, udah nggak kebayang, pokoknya indah dan nggak ada di dunia. Betul nggak Kak Ganes? Betul. Mudah-mudahan Kak Ganes bisa mencapainya. Amin. Amin. Insya Allah ya. Selain fokus menghafal Al-Quran, Kak Ganes bagaimana bergaul dengan teman-teman Kak Ganes yang ada di pondok? Bagaimana pergaulannya? Apa? Pergaulannya ya biasa aja, tapi jangan terlalu dampak negatifnya. Oh, jadi pilih-pilih Tengah-tengah teman. aja, Iya, tengah-tengah. tengah-tengah aja ya. Tetap bergaul, tapi kita harus pilih-pilih juga ya, jangan sampai kita terbawa pada teman-teman yang negatif. Nah, Kak Ganes pernah nggak dalam keseharian males murojaah? Oh itu udah jadi kebiasaan. Aduh, kok biasa. Ya, bagaimana ya? Mungkin Kak Ganes punya tips tersendiri. Oh ya ada. Ketika malas itu bagaimana membangkitkan semangat kembali? Bagaimana mencarger semangat itu? Murojaah. Kalau di Mahir dengan Quran Syekh Ali Jabir itu yang tadi dari jam 7 sampai jam 12 itu ya. setoran sama murojaah 2 juz. Iya, setoran dengan murojaah 2 juz. Wah, luar biasa. Jadi di luar jamnya itu pasti keinget lagi 2 juz. Subhanallah. Jadi Murojaah 2 juz. banyak juga ya. 2 juz. Ustaz nggak kebayang tuh. Kira-kira baca 2 juz itu sekali murojaah di depan guru itu berapa waktu kira-kira? Berapa menit kira-kira? Itu ada lah 1 jam setengah kalau 1 jam setengah. Kalau cepet ya. biasa sama temen. Sama temen dulu Itu, ya. baru. Nggak sama guru nggak? Biasanya Biasa sama temen. sama temen. Nah, Oke, nanti sama temen. guru tanya Oh, guru udah tanya. selesai 2 Sudah juz selesai. lancar apa enggak. Kalau Oh. misal satu salah baru di rotan sekali. Di rotan. Iya. Subhanallah. Terus Kak Ganes kalau di rotan gimana nih? Apakah sedih, apa kesel, apa gimana, apa Ya, jadikan semangat itu? semangat karena dimotivasi kan. Kalau guru marah katanya kalau guru marah katanya berarti inget santri, sayang sama santri. Betul, cakep banget ya. Ya kalau anak santri pikiran kayak begini nih aman dah semuanya pondok. ya betul kayak begitu ya. Jadi marahnya guru adalah kasih sayang kepada muridnya, karena prinsipnya guru itu lebih baik memaksa murid masuk ke surga daripada membiarkan murid masuk neraka. Betul apa Kak Ganes? Nah, ya kayak begitu. Next, lanjut. Ya tadi dengan Ya dengan itu ya, dengan mungkin dengan diingatkan guru oleh guru, jadi kita up lagi. Ya jadi motivasinya up lagi, jadi semangatnya up lagi. Oke, di tengah padatnya aktivitas santri tadi, waktu murojaahnya dari jam berapa tadi? Dari jam 7 sampai jam 12. Jam 7 sampai jam 12 tuh hadirin. Jadi persiapan ziadahnya tadi sebelum subuh ya? Subuh. Subuh. Oke. Next, ketika ingin menghafal Al-Quran, apakah kita perlu Kak Ganes untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Itu perlu. Perlu banget. Nah itu gimana caranya tuh?
Itu kalau di Pondok Syahli Jabir Iya, itu gimana? pertama masuk itu harus khusus Khusus baca tahsin. tahsin dulu sampai dengan berapa juz? Apa semuanya dulu? Tergantung bacaannya, ada yang Tergantung baca. setahun, ada Oh, yang ada 6 yang bulan. setahun, ada Saya yang 6 bulan. 6 bulan. Iya, enggak apa-apa. Ya, yang penting kita lancar dulu ya. Iya. Apa namanya? Dari mulai makhrajul Makhrajul hurufnya, kemudian juga tajwidnya dan juga apa namanya? Fasohanya, betul enggak Iya. Kak Ganes? Nah, itu harus diperbaiki agar kita ketika menghafal Al-Qur'an tidak kesulitan. Betul apa Kak? Jangan sampai kita menghafal Al-Qur'an masih alif patah A, B, ba patah ba, aba. Aduh, repot tuh kalau masih diajak kayak begini ngafal bukan ya, betul ya. Jadi emang harus diperbaiki Iya, dulu betul. bacaannya. Enggak asal ngafal aja kayak begitu. Oke. Kak Ganes sekarang sudah berapa juz hafalannya? Hafalan udah alhamdulillah ke 12 juz. Ke-12 juz. Ya gimana perasaan Kak Ganes ketika sampai 20 juz itu? 12 juz. 12 Ya, juz. gimana perasaannya? Ya bersyukur Bersyukur aja alhamdulillah. karena itu nikmat kan ya. Nikmat ya, betul. Udah 12 juz. Kalau di sono tuh biasanya setiap 1 juz loncat ke 2 juz itu harus dites 2 juz. Dites 2 juz. Langsung 2 juz. Masya Kalau Allah. 12 juz langsung. Wah, luar biasa ya hadirin. Jadi dobitnya itu kalau bahasa itu ujian kenaikan hafalan Iya, itu kenaikan hafalan. bukan hanya kalau kita naik 1 juz bukan hanya naik juz 2 berarti bukan hanya juz 2 aja, Iya. tapi akan tetapi juz 1 dengan Heeh. juz 2. Kalau mau naik juz 3 berarti bukan hanya juz 3 aja, tapi juz 1 sampai Iya, dengan betul. juz 3. Nah, ini sampai juz 12. Subhanallah. Dari juz 1 sampai jam 12. Ya, sampai juz 12. Subhanallah. Udah Ustaz enggak kebayang ya gimana ininya ya. Betapa sulit, tapi insya Allah Kak Ganes ya kuat ya di sana. Ya, kuat. Semangat, tetap semangat. Karena tadi motivasinya. Oke, siapa sih sosok pembimbing Kak Ganes di sana yang membuat Kak Ganes itu terus menghafal Al-Quran? Sosok Ustadz siapa gitu misalnya? Kalau boleh tahu namanya atau sosoknya siapa? Kalau pengajar itu pengajar namanya Ustadz Misbahul Munir. Wah, Misbahul Munir. Nah, itu Iya. sosok yang begitu Yang, Kak Ganes ini fans mungkin ya. Heeh. Jadi selalu bersemangat. Nah, kan di sana kan ada mudirnya itu Allah yarham Syekh Ali Jabir ya, almarhum. Nah, bagaimana sosok Syekh Ali Jabir almarhum Allah yarham Syekh Ali Jabir di mata Kak Ganes? Pernah Kak Ganes bertemu berguru dengan beliau? Pernah ya, alhamdulillah ya, sempat ya. Coba Kak Ganes ceritakan sosok beliau nih kalau di pondok seperti apa atau sifatnya seperti apa kepada santri. Fadhal. Kalau beliau tuh pokoknya kalau ngomong lembut, enak lah, enak didengar. Subhanallah. Ya kalau misal disuruh bantu-bantu mah apalagi santri ya Iya, semangat. semangat ya Iya. bantu beliau. Subhanallah. Itu beliau biasanya di sana ngajar apa Kak Ganes? Almarhum. Kalau ngajar enggak sih kalau Oh, tapi beri nasihat, Beri motivasi. nasihat, Iya. motivasi ya, metode mungkin ya untuk menghafal. Subhanallah, tuh sosok Syekh Ali Jabir ini memang dikenal dengan sosok yang lembut. Bahkan banyak sekali orang yang ingin mencelakakan beliau, tapi beliau nggak pernah yang namanya membalasnya Kak Ganes. Subhanallah itu. Nah, mudah-mudahan beliau min ahlil jannah dan juga bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya. Insyaallah. Kemudian mungkin Kak Ganes punya target agar mencapai 30 juz. Kira-kira target Kak Ganes kapan nih? Nah, 30 juz itu kapan kira-kira? Punya target kan pastinya. Iya, pasti Kapan punya. kira-kira? Nah, target itu tahun depan insya Allah lah. Tahun depan. Masya Allah. Ya, Insya memang Allah. target harus tinggi. Ya, agar usaha kita juga tinggi target tahun depan. Mudah-mudahan Kak Ganes bisa mencapai. Nah, cita-cita Kak Ganes pengen jadi apa kalau udah besar? Cita-cita tuh kalau nasihat Ustadz itu yang penting kehidupan itu harus ada Quran Harus ada Al-Quran dan juga dan maksudnya bimbingan Quran hidup itu berdasarkan bimbingan Al-Quran, petunjuk Al-Quran dan juga dan apa? Dan juga Udah Al-Quran aja. Ya, Al-Quran pokoknya intinya apa tadi? Hidup itu harus dengan berdasarkan bimbingan dan petunjuk Al-Quran agar kita hidup menjadi indah dan terarah sehingga kita bisa masuk ke jannah. banyak juga ada yang jadi dokter. Ada yang jadi dokter. Tapi kalau Kak Ganes pengen Saya sukses muda. sukses muda. Bisa jadi apa suksesnya? Suksesnya pengusaha Pengusaha. Amin. Ya mudah-mudahan bisa jadi pengusaha sukses. Tapi yang hafal Al-Quran. Amin insyaallah. Nah, penasaran Ustadz dengan metode Kak Ganes menghafal Al-Quran. Ya, mungkin Kak Ganes bisa share
ke sahabat Aichan Media bagaimana metode menghafal Al-Quran daripada Kak Ganes. Kalau di sono Pondok Pesantren Syekh Ali Jabir mahir dengan Al-Quran. Kalau dibaca, kalau misalkan menghafal itu dibaca sampai Iya, lancar dulu, sampai lancar dulu. sampai bosen lah. Sampai bosan. Berapa kali kira-kira? Biasanya 10 kali 10 kali, subhanallah 10 kali. Terus 10 kali baru lanjut ke ayat kedua, lanjut ke ayat 10 kali juga. 10 kali juga. Terus diulang lagi dari ayat 1 ke ayat 2 biar Iya, lancar. biar lancar, ya. Sampai satu halaman. Satu halaman, luar biasa. Katanya Ustaz pernah lihat video Syekh Ali Jabir, cara menghafal Al-Quran tuh ukurannya beda ya dipegangnya. Iya, ada juga yang Ya, begitu. mungkin bisa tolong diambilkan Al-Quran sebentar. Ya, pada ini. Ya, keren ya. Nanti bisa sebagai contoh. Mungkin Kak Ganes bisa mencontohkan bagaimana cara menghafal Al-Quran. Megang Al-Qurannya seperti apa? Nah, mungkin bisa di-share. Bagaimana Kalau tuh? metode mah beda-beda Beda-beda ya, Nah, gimana? Kalau Syekh Ali Jabir mah begini, Oh, Syekh Ali Jabir begitu. di scan sama mata, di Oh, scan di sama scan, otak. scan mata, scan sama otak. Nggak dibaca tapi dipikir. Oh, digituin. Kalau Kak Ganes Kalau saya dibaca, dibaca ya, karena kita emang bukan berbeda-beda. bukan otak. bukan makomnya, bukan nggak nyampe kalau kemampuan Syekh Ali Jabir. Ya, oke. Itu jadi contohnya gitu. Jadi Syekh Ali Jabir itu dengan pegang ini seperti ini ya, scan Al-Qur'annya ya. Jadi apa namanya? Di-scan dengan mata dan dengan otak. Subhanallah. Kita jadi ingat Imam Syafi'i ya. Sekali ngelihat langsung hafal. Subhanallah. Oke, mungkin ya yang terakhir Kak Ganes bisa kasih motivasi ya, motivasi kepada teman sahabat Aichan Media untuk senantiasa istiqomah menghafal Al-Quran. Silakan Kak Ganes kasih semangat. Ya buat sahabat Aichan. Iya, Aichan. Ya, agak unik yang dikit lah. penting istiqomah jadi Istiqomah, santri. jadi santri. Kemudian Syarat perkara orang alim tuh ada 7. ada 7. Yang pertama cerdas, Cerdas, kedua semangat, semangat, ketiga rajin, rajin tuh. keempat punya duit. Punya duit. Wah, harus punya duit juga Kalau ya. nggak bisa masuk pondok kalau nggak punya duit. Iya benar ya. Yang benar ada kata orang kayak begini. Duit bukan segala-galanya, tapi dengan duit kita bisa meraih segala-galanya. Bukan, mohon maaf. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Haji butuh duit ya. Tapi duitnya ini kalau duit orang biasa sih, orang dunia duit fulus ya. Ada fulus mulus, tapi fulus mampus. Bukan kayak begitu juga. Tapi duit dalam Islam ini D-nya doa. Wah, cakep kagak tuh? Doa. U-nya usaha. I-nya ikhtiar. T-nya tawakal. Wah, cakep tuh kayak gitu. Next. Terus yang keberapa tuh? Yang kelima. kelima. Yang kelima ya. Yang kelima sabar. Sabar. pokoknya. Tuh harus sabar. Kalau Harus dimarahin sabar. guru jangan baper lah. Jangan baper Iya, ya. bahasanya. Jangan baper. Udah. Terus Yang keenam Ustadi Irsadi petunjuk guru. Yang ikut ketujuh ketujuh. ya lupa. Udah tadi ya, ingat ya, semangat, rajin, harus butuh uang juga, dan juga apa namanya, nah itu yang penting kalau dimarahin guru jangan baper, harus tetap semangat kayak begitu. Oke, satu kata yang terakhir untuk kedua orang tua Kak Ganes, ayahanda dan ibunda daripada Kak Ganes yang ada di rumah. Silahkan satu kata. Ya alhamdulillah sekarang masih di jalan yang bagus, santri masih, ya bersyukur aja udah bisa membiayai dan membimbing dan memotivasi sampai sekarang. Ya, terima kasih ya pada ayahanda dan ibunda Kak Ganes. Oke, mungkin cukup itu aja ya sharing kita pada pada kali ini, podcast kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi daripada sahabat Aichan Media untuk senantiasa menjadi santri penghafal Al-Quran, insya Allah. Jadi nggak mesti jadi santri dulu ya untuk menghafal Al-Quran, tapi kita bisa ketika kita sibuk, ketika kita bukan santri tapi bisa menghafal Al-Quran dengan berbagai macam metode. Ada Ustadz Yusuf Mansur punya doa ya, one day one ayat, bisa itu kayak begitu. Ada juga macam-macam metode yang jelas kita menghafal dengan sesuai dengan kemampuan kita. Betul nggak Kak Ganes? Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat Aichan Media. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya host Aichan dan narasumber Kak Ganes Ganes Prata Galeri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe ya channel Aichan Media. Aichan Media yang belum subscribe, nanti ketinggalan loh videonya. Bakal seru-seru pokoknya. Mananya podcast dengan para penghafal Al-Quran, tapi nanti insya Allah kita akan datangkan tamu-tamu yang luar biasa ya insya Allah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya channel Aichan Media agar tetap menginspirasi kalian semua. Oke ya. Obsesi obrolan seputar santri. Mari jadi santri, mari menginspirasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.